Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar Surat An-Nisa ayat 15 dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال في التفسير 15 ayat yang ke-15, wallati, dan para wanita, yaznina, yang berzina, min nisaikum, dari wanita-wanita kalian. Ini dari wanita-wanita muslimah, ya. Ini dalil ahlu sunnah membantah khawarij. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu apa? Kafir, sudah bukan muslim, bukan mukmin. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan orang wanita-wanita muslimah yang berzina itu masih disebut min nisaikum, dari wanita-wanita kalian, dari perempuan-perempuan muslimah. Ya, jadi kata-kata nisaikum ini bantahan kepada siapa? Wallati ya'tinal fahsyata min nisaikum. Ini bantahan kepada orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman. Dan wanita-wanita yang berzina dari wanita-wanita kalian, ini dari wanita-wanita muslimah. Fastashhidu, ya, maka angkatlah saksi, ayyuhal wulatu wal qudhatu, wahai para wali dan para qadhi, alaihinna, atas mereka, arba'ata rijalin, berupa 4 saksi laki-laki, udulin yang soleh, minal muslimin, dari kalangan muslimin. Jadi kalau ada tuduhan kepada wanita muslimah berzina, maka hakim yang memutuskan ataupun wali yang menerima tuduhan itu wajib mendatangkan berapa? Saksi berupa berapa? 4 orang laki-laki yang adil, bukan 4 orang laki-laki yang fasik, yang terbiasa melakukan maksiat, ya, tetapi yang adil, yang saleh, ya, dari kalangan muslimin. 4 laki-laki Islam muslim yang tidak terbiasa melakukan maksiat, ya. Fa in syahidu alaihinna, jika 4 orang laki-laki itu bersaksi atas perempuan itu berzina, bidzalika, dengan perzinahan, fahbisuhunna, maka penjarakan mereka, penjarakan wanita-wanita itu yang berzina tadi, fil buyut, di rumah, hatta tantahiya hayatuhunna bil mauti, sampai mati, sampai berakhir kehidupan mereka dengan kematian. Ini penjara seumur hidup di rumah.
Ya, ini awal Islam. Ya, di awal Islam, ya, kalau wanita itu dituduh berzina dan dibuktikan dengan apa? 4 saksi laki-laki muslim, ya, yang tidak terbiasa bermaksiat, maka hukumannya apa? Dipenjara di rumah seumur hidup. Ya, dipenjara di rumahnya seumur hidup sampai mati. Au yaj'alallahu, atau sampai Allah memutuskan lahunna, untuk para wanita itu, tariqan, ya, solusi lain, lil khalasi, untuk keluar min dzalika, dari hukuman itu. Ya. Dan apa? Hukuman lain itu, keputusan lain itu, solusi lain itu, rajam kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah atau masih lajang, maka dicambuk dan diasingkan. Dicambuk dan diasingkan bersama mahramnya, ditemani oleh mahramnya. Itu solusi lain yang Allah turunkan. Sebelum turun hukuman itu, dulu hukumannya apa? Penjara di rumah. Penjara di rumahnya seumur hidup. Ya, diisolasi. Ya. Walladzani yaqa'ani, dan 2 orang yang terjerumus fi fahisati zina, dalam perbuatan zina yang kotor. Ya, fahisati zina. Ya, ini mudhof dan mudhof ilaih lafdhiyah. Namanya idhofah apa? Lafdhiyah. Ya. Jadi fahisyah itu adalah sifat na'at bagi zina. Ya. Ini terjemahnya 2 orang yang yaqa'an, terjerumus dalam zina yang kotor. Fa'adhuhuma, maka hukum keduanya bidzarbi, dengan dipukul, wal hajri, dengan di boikot, diisolir, wal hajr, diisolir, wat taubihi, dan dipermalukan. 2 orang yang melakukan perzinahan yang kotor itu, maka apa? Hukum mereka dengan apa? Dipukul, diisolir, dan dipermalukan. Ada hukuman fisik, ada hukuman sosialnya, ya kan? Diisolir dan dipermalukan. Yang diisolir itu nggak boleh diajak ngobrol, diajak ngobrol, diajak berjual beli, nggak boleh, diisolir. Ya. Fa in taba, jika keduanya bertaubat, amma waqa'a minhuma, dari apa yang keduanya terjerumus padanya, wa aslaha, dan keduanya menjadi soleh, bima yuqaddiman, soleh dengan, ya, apa yang mereka berdua lakukan, minal a'malis sholihati, berupa amal-amal soleh. Fasfahu, maka berhentilah kalian, an adzahuma, dari menyakiti keduanya, dari menghukum keduanya. Jadi kalau mereka berdua bertaubat dan sudah menjadi soleh, maka berhenti dari menghukum keduanya dengan diisolir, dengan dipermalukan, berhenti sudah tobat dan sudah menjadi soleh. Wa yustafadu min hadhil ayati walati qablaha, diambil pelajaran dari ayat ini, walati qablaha, dan ayat sebelumnya, annar rijala, bahwa laki-laki, in idza fa'alu, jika mereka melakukan al-fahishata, perbuatan zina yang kotor, yu'dzaun, mereka harus dihukum. Ya, mereka harus dihukum, disakiti dengan dipukul, diisolir, dan dipermalukan. Wan nisa'u, sedangkan an-nisa'a, wanita, bila berzina, yuhbasna, maka mereka dihukum dengan dipenjara di rumahnya, wa yu'dzain, serta dihukum dengan disakiti tadi, dipukul. Fal habsu ghayatuhu al-mautu, penjara ujung akhirnya adalah dengan kematian. Ini penjara seumur hidup di rumahnya. Wal adhiyatu nihayatuha, sedangkan disakiti, dipukul, diisolir, apalagi tadi, dipermalukan,
Nihayatuha, batas akhirnya ila taubati wassalah, taubat dan menjadi soleh. Kalau taubat dan menjadi soleh, maka ya gangguan atau hukuman berupa disakiti itu dihentikan. Ini menunjukkan betapa beratnya perzinahan itu. Ya, menunjukkan betapa perzinahan itu berat, tindak kriminal yang sangat berat. Karena perzinahan itu merusak apa saja? Selain merusak agama, merusak, melanggar kehormatan agama, merusak kehormatan ya pelakunya ya dan keluarganya, juga merusak apa? Nasl, merusak keturunan. Merusak apa? Keturunan, dan itu artinya merusak masyarakat. Merusak tatanan masyarakat. Ya. Kalau banyak anak-anak hasil zina, masyarakat rusak. Ya, struktur masyarakat itu rusak. Ini anak esopo, ini anak esopo, jelas. Ya. Assalamualaikum. Maka hadza fi sadril Islam. Ini di awal-awal Islam. Hukum di awal Islam. Tsumma nusikha, kemudian ini menunjukkan perzinahan itu sangat berat, ya kan? Tsumma nusikha, kemudian dihapus hukum ini, diganti bima syara'allahu wa rasuluhu, dengan yang Allah syariatkan dan Rasulnya, wa huwa rajmu lil muhsan wal muhsanah, yaitu ar-rajam, rajam, dengan dirajam. Ya, dilempari dengan batu yang kecil-kecil sampai mati, itu rajam. Ya, karena ya kepuasan berzina, kenikmatan berzina itu dirasakan oleh seluruh badan. Ya, maka hukumannya ya disakiti juga seluruh badan. Disakitinya juga seluruh badan. Dirajam dengan batu sampai mati. Kalau yang berzina itu muhsan, laki-laki yang udah menikah, wal muhsanah, atau wanita yang udah menikah. Wahuma al-hurran, dengan catatan kedua pelaku zina itu adalah orang merdeka, al-balighan, yang sudah berusia balik, al-aqilan, dan berakal waras. Alladzi jama'a, keduanya melakukan ya jima' fi nikahin sahihin, pada nikah yang sah. Ini keduanya itu sudah menikah dengan secara sah. Ini maksudnya keduanya pernah menikah secara sah kemudian berzina. Ya, maka itu hukumannya. Wal jildu mi'ah, wal jildu mi'ata jaldatin, dan dicambuk 100 cambukan, wa taghribu amin, serta diasingkan selama 1 tahun, li ghairihima, untuk ya selain keduanya. Ini untuk selain laki-laki yang sudah menikah atau wanita yang sudah menikah. Jadi pelaku zina kan ada yang sudah menikah, ada yang masih bujang, lajang. Ya, kalau masih lajang maka hukumannya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan kalau sudah menikah maka dirajam. Ya. Innallaha kana tawwaban, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat ala ibadihi ta'ibin, dari hamba-hambanya yang bertaubat, rahiman bihim, Allah itu maha penyayang terhadap mereka. Ya, jangan melihat kejamnya hukuman. Ya, tapi melihat agungnya siapa yang didurhakai, itu Allah Subhanahu wa taala, dan melihat kepada dampak buruknya. Ya. Melihat kepada apa? Dampak buruknya. Jadi kalau dalam Islam itu yang dilihat siapa yang didurhakai Allah Subhanahu wa taala, ya, dampak buruknya, ya, bukan melihat kejamnya hukuman, ya. Itu tidak seberapa hukuman itu, ya, daripada siksanya di akhirat kalau tidak dihukum di dunia, ya, lebih berat lagi, ya. Kalau nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar, lebih berat hukumannya di sana.
setelah mati dan di akhirat nanti lebih berat. Innama yaqbalullahu taubata, Allah hanyalah menerima taubat minalladzina yartakibunal ma'asiya, dari orang-orang yang yartakibunal ma'asi, melakukan maksiat wa dzunub dan dosa, bijahlin minhum liaqibatiha, karena mereka tidak mengetahui hukuman dari atau akibat dampak dari maksiatnya dan dosanya tersebut. Wa ijabiha li sukhtillah, dan karena orang itu tidak mengetahui bahwa maksiat itu pasti mendatangkan ijabiha, pasti akan mendatangkan li sukhtillah, murka Allah Subhanahu wa taala. Allah hanyalah menerima taubat dari mereka-mereka yang berbuat maksiat karena tidak mengetahui dampak buruk hukuman dari maksiatnya, tidak mengetahui bahwa maksiatnya ini pasti mendatangkan murka Allah. Fa kullu asin lillah muhtian au muta'ammidan. Jadi siapapun pelaku maksiat, muhtian, tidak sengaja, au muta'ammidan, ataupun sengaja, fa huwa jahilun bihadzal itibar. Dia ini jahil. Ya, bihadzal itibar, dengan tinjauan ini. Wa in kana aliman bitahrif, meskipun dia mengetahui hukumnya haram. Pelaku maksiat, semua pelaku maksiat yang melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, mengetahui hukumnya haram atau tidak mengetahui hukumnya haram, ya, dia itu jahil. Ya, jahil terhadap dampak buruk dari maksiatnya, jahil terhadap apa? Hukumannya, jahil terhadap murka Allah yang pasti datang sebab maksiatnya. Orang yang berbuat maksiat dalam keadaan seperti ini, tsumma yarji'una ila rabbihim, kemudian mereka rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah bil inabati, dengan bertaubat, wa ta'ah, dengan taat, qabla muayyanatil maut, sebelum menyaksikan langsung kematian datang kepadanya. Faulaika, maka mereka ini yaqbalullahu taubatahum, Allah akan terima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman bi khalqihi, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui terhadap seluruh makhluknya, hakiman, ya, Allah maha bijak, fit tadbirihi wa taqdirihi, dalam mengatur para hambanya, dalam mengatur makhluknya, dan ya, memutuskan takdir bagi para makhluknya. Walaysa qabulut taubati, dan ya, diterimanya tobat itu bukanlah lilladzina yusirrun, bukanlah bagi orang yang yusirruna al irtikabil ma'asi, bukanlah bagi orang yang ya yusirrun, tetap bertahan di atas perbuatan maksiatnya. Wala yarji'una ila rabbihim, orang yang tidak taubat, merujuk kembali kepada Allah, ila an ta'tiyahum sakaratul maut, sampai sekarat datang menghampirinya. Ya, taubat enggak akan diterima dari orang yang apa? Terus menerus bertahan di atas perbuatan maksiatnya, tidak rujuk kembali kepada Allah sampai sakaratul maut datang kepadanya. Fayaqulu ahaduhum, ya, ketika sakaratul maut datang dia baru berkata, inni tubtul ana, ya, sungguh aku bertobat sekarang. Ya, ini enggak berguna. Kama la tuqbal taubatu, sebagaimana tidak diterima juga taubatnya ladzina yamutun, orang-orang yang mati wahum jahidun, sementara mereka itu adalah jahidun, orang-orang yang ingkar, mungkirun oleh wahdaniyatillah, mengingkari ketauhidan Allah dengan perbuatan kufur dan syirik. Taubat enggak diterima dari mereka yang mati di atas kekafiran dan kesyirikan, mengingkari ketauhidan Allah, wa risalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak masuk Islam. Ulaikal musirrun, ya, mereka orang-orang yang, jadi ini bisa dipahami ya, bahwa tadi perkataan kejahilan itu adalah dalam perbuatan maksiat, bukan dalam perbuatan apa? Syirik dan kufur. Kalau perbuatan syirik dan kufur Allah sudah mengatakan begitu, ya. Allah sudah mengatakan, ya, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, tidak pula dari mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir. Jahil enggak dia? Jahil, karena Allah sudah mengatakan, oh, setiap orang yang melakukan maksiat mesti jahil.
Ya. Tapi nggak diterima. Kalau dia jahilnya, kalau dia di dalam apa? Perbuatannya itu adalah kekafiran. Ya. Ulaikal musirruna 'alal ma'asi ila an matu. Mereka yang terus bertahan di atas kemaksiatan sampai mati. Wal jahidun. Ya, dan orang-orang yang ingkar alladzina yamutuna wa hum kuffar. Mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir. A'tadna lahum 'adzaban muji'an. Sungguh kami telah siapkan bagi mereka itu azab yang sangat menyakitkan. Adzaban muji'an, azab yang sangat menyakitkan. Ya Allahul musta'an. Ya. Insyaallah kita lanjutkan tafsir yang ke-19 dan seterusnya di pertemuan yang lain. Insyaallah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin.